Mari kita pelajari mengenai konsep dasar dari reseptor. Syaraf kita dapat mengenali berbagai macam rangsangan sensorik karena tubuh kita memiliki suatu reseptor. Stimulus yang datang seperti rabaan, suara, cahaya, bahkan rasa nyeri akan disampaikan ke sistem syaraf pusat melalui serabut aferen. Nah, reseptor merupakan suatu transducer yang dapat mengubah berbagai macam bentuk energi yang ada di lingkungan, baik itu lingkungan luar maupun di dalam tubuh kita, menjadi suatu potensial aksi. Organ sensoris terdiri atas sel dari reseptor itu sendiri dan juga sel yang bukan reseptor namun berfungsi untuk menyokong reseptor. Terdapat 5 jenis dasar reseptor sensorik. Yang pertama adalah mekanoreseptor, yang fungsinya untuk mengenali kompresi mekanis atau peregangan pada reseptor atau jaringan yang terletak berdekatan dengan reseptor. Yang kedua adalah termoreseptor. Ini digunakan untuk mengenali perubahan-perubahan suhu, yakni suhu dingin ataupun suhu panas. Yang ketiga adalah nosiseptor atau reseptor nyeri, dipakai untuk mengenali kerusakan jaringan yang terjadi. Apakah kerusakan yang terjadi adalah kerusakan fisik ataupun kerusakan karena kimiawi. Yang keempat adalah reseptor elektromagnetik. Ini dipakai untuk mengenali cahaya yang sampai pada retina mata. Yang kelima adalah kemoreseptor. Ini dipakai untuk mengenali rasa ataupun pengecapan dalam mulut, bau-bauan dalam hidung, kadar oksigen dalam darah arteri, osmolaritas, bahkan konsentrasi karbon dioksida, dan juga faktor-faktor lain yang menyusun keadaan kimiawi di dalam tubuh. Kita bicarakan yang pertama adalah mekanoreseptor. Jadi ada beberapa jenis mekanoreseptor. Contohnya yang pertama yang terkait dengan kepekaan atau sensitivitas dari taktil kulit. Ini yang terdapat pada epidermis dan dermis. Ada beberapa jenis, yakni ujung syaraf bebas, ujung akhir yang meluas, contohnya diskus Merkel dan variasi lainnya, ujung yang menyebar, ujung Ruffini, ujung yang berkapsul, contohnya corpusculum Meissner dan Krause, dan juga organ ujung rambut atau hair and organs. Kemudian ada juga yang mendeteksi untuk kepekaan jaringan dalam, yaitu ujung syaraf bebas, ujung akhir yang meluas, ujung Ruffini, corpusculum Pacini, dan variasi lain, termasuk juga yang ada di otot, yakni pada ujung otot, pindel atau kumparan otot, dan reseptor tendon Golgi. Selanjutnya ada jenis mekanoreseptor yang ada di pendengaran, yakni pada reseptor suara pada koklea. Terkait dengan keseimbangan, yakni reseptor yang ada di vestibular, dan yang sudah dibahas sebelumnya pada blok jantung, yakni terkait dengan tekanan arteri, yakni baroreseptor pada sinus karotikus dan aorta. Ini contoh gambaran reseptor-reseptor yang ada di kulit, yakni ujung syaraf bebas, reseptor dengan ujung yang meluas, kemudian reseptor pada rambut, yakni organ ujung rambut atau hair and organ. Kemudian ada yang berkapsul, contohnya corpusculum Pacini. Ini adalah corpusculum Meissner yang juga berkapsul. Lalu ini corpusculum Krause. Ujung Ruffini bentuknya seperti ini. Ini adalah reseptor yang ada di otot, yakni aparatus tendon Golgi dan muscle spindle atau kumparan otot. Nah, untuk termoreseptor ada dua, yakni yang terkait dengan reseptor dingin dan reseptor hangat. Reseptor ini merupakan ujung syaraf bebas. Kemudian yang terkait nosiseptor, yaitu ujung syaraf bebas juga. Untuk reseptor yang elektromagnetik, ini biasanya terkait dengan penglihatan, yakni ada sel batang dan sel konus. Untuk kemoreseptor, ini yang terkait dengan reseptor-reseptor kimiawi, yakni pengecapan, penciuman, oksigen dalam arteri, osmolaritas, CO2 dalam darah, dan juga bahkan kadar glukosa, asam amino, dan asam lemak.
Untuk pengecapan, ini yang ada di kuncup rasa di lidah. Untuk penciuman, ini yang ada epitelium olfaktori yang ada di puncak hidung. Kemudian terkait oksigen di arteri, ini adalah reseptor pada aorta dan badan karotis. Osmolaritas, ini yang ada di nukleus supraoptikus. Kemudian untuk CO2 dalam darah, yaitu reseptor yang terletak di dalam atau pada permukaan medula dan pada aorta dan badan karotis. Untuk kadar glukosa, asam amino, dan lemak ini yang letaknya di hipotalamus. Bagaimana kedua macam reseptor sensorik itu dapat mengenali rangsangan sensorik yang berbeda-beda? Ternyata karena setiap reseptor mempunyai perbedaan kepekaan. Jadi setiap macam reseptor itu hanya peka terhadap salah satu macam rangsangan yang dirancang untuknya. Dan hampir tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan sensorik jenis lain. Jadi misalnya pada mata, yaitu sel-sel konus maupun bacillus, sel batang maupun kerucut mata, itu peka terhadap rangsangan cahaya, namun tidak dapat merangsang terhadap rangsangan suara. Begitu juga dengan osmoreseptor yang terdapat pada nukleus supraoptikus hipotalamus. Itu dapat mendeteksi perubahan osmolaritas, namun tidak dapat memberi respon terhadap rangsangan nyeri. Setiap sensasi yang dapat dideteksi oleh reseptor itu disebut dengan modalitas sensasi. Jadi seperti modalitas sensasi nyeri, modalitas sensasi rabaan, dan lain sebagainya. Walaupun kita mengalami modalitas sensasi yang berbeda-beda, tapi serabut syaraf itu hanya berfungsi untuk menjalarkan impuls. Nah, bagaimana serabut syaraf yang berbeda-beda ini yang ada jumlahnya bisa beratus, beribu, bahkan berjuta-juta serabut syaraf itu dapat menyalurkan berbagai macam modalitas sensasi? Maka jawabannya karena setiap jarak syaraf berakhir pada suatu titik tertentu dalam sistem syaraf pusat. Dan jenis sensasi yang dirasakan ketika serabut syaraf terangsang itu ditentukan oleh titik di sistem syaraf pusat ini. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan dulu, terdapat perbedaan antara sensasi dengan persepsi. Yang bertugas untuk mempersepsikan sensasi adalah otak. Contohnya, bila suatu serabut yang membawa rangsangan nyeri itu terangsang, maka orang tersebut akan merasakan nyeri yang sesuai dengan jenis rangsangan tersebut. Contohnya, misalnya ada serabut rangsangan nyeri yang terangsang, maka dia akan merasakan nyeri. Walaupun rangsangannya itu berupa rangsangan listrik, overheating atau pemanasan berlebihan, orang tersebut dapat merasakan nyeri, apapun jenis rangsangannya. Begitu juga bila suatu serabut raba yang terangsang, baik itu rangsangan listrik ke reseptor raba atau juga rangsangan tekanan terhadap reseptor rabaan. Nah, serabut yang membawa sensasi rabaan itu akan menuju suatu daerah perabaan spesifik yang terletak di dalam otak. Jadi, otak cuma bisa mengenali bahwa terdapat rangsangan terhadap reseptor tersebut, namun tidak bisa menentukan apakah jenis rangsangan yang sebenarnya terjadi. Nah, itulah makanya spesifisitas dari serabut syaraf yang hanya menjalarkan satu modalitas sensasi disebut prinsip garis etiket atau prinsip garis yang sudah berlabel. Potensial reseptor. Jika terjadi stimulus yang merangsang reseptor, maka akan terjadi perubahan potensial listrik pada membran reseptor. Nah, inilah yang disebut dengan potensial reseptor. Mekanisme terjadinya potensial reseptor yang pertama dengan mengubah reseptor secara mekanis. Contohnya misalnya peregangan pada reseptor membran dan kemudian terbukanya kanal-kanal ion. Yang kedua adalah pemberian suatu bahan kimia pada membran, sehingga bahan kimiawi tersebut akan membuka kanal-kanal ion. Yang ketiga adalah perubahan suhu membran, yang nantinya akan mengubah permeabilitas membran. Atau cara yang keempat, dengan efek radiasi elektromagnetik.
seperti cahaya yang diberikan pada reseptor penglihatan. Nah, ini secara langsung atau tidak langsung akan mengubah sifat-sifat reseptor membran dan mempermudah lewatnya ion-ion melalui kanal membran. Intinya, penyebab dari perubahan potensial membran adalah adanya perubahan permeabilitas membran reseptor, sehingga mempermudah difusi ion-ion menjadi lebih banyak atau lebih sedikit yang melewati membran. Nah, dengan demikian akan mengubah potensial transmembran. Amplitudo maksimum pada sebagian besar potensial reseptor sensorik itu adalah sekitar 100 mV. Namun ini hanya terjadi jika intensitas rangsang sensorik yang sangat ekstrim. Peningkatan ini kurang lebih sama dengan voltase maksimum yang tercatat pada potensial aksi. Dan juga perubahan voltase ini terjadi karena membran menjadi lebih permeabel secara maksimal terhadap ion natrium. Nah, seperti terlihat di sini, ini adalah corpusculum Pacini. Perhatikan bahwa corpusculum Pacini mempunyai pusat serabut syaraf yang menjulur ke bagian intinya. Serabut ini dikelilingi oleh banyak selaput yang konsentris, sehingga tekanan yang diberikan pada setiap tempat di bagian luar dari corpusculum ini cenderung akan memanjangkan, menekuk, atau membentuk bagian pusat inti dari serabut. Terlihat di sini bahwa bagian paling ujung dari serabut sentral bagian dalam kapsul itu tidak bermielin. Namun serabut yang di bagian sini ini memiliki mielin. Perhatikan bagaimana mekanisme produksi reseptor potensial atau potensial reseptor di corpusculum Pacini ini. Perhatikan ujung serabut yang mengalami deformasi melalui kompresi dari corpusculum. Ini akan membuka kanal ion natrium sehingga ion natrium yang bermuatan positif akan berdifusi ke bagian dalam dari serabut. Nah, keadaan ini akan memperbesar muatan positif di dalam serabut sehingga akan muncul potensial reseptor. Potensial reseptor ini akan menyebabkan timbulnya sirkuit aliran listrik lokal yang akan menjalar di sepanjang serabut syaraf. Pada nodus Ranvier pertama, yang terletak di bagian dalam corpusculum Pacini, maka aliran listrik lokal yang tadinya mendepolarisasi membran akan membentuk potensial aksi yang lalu akan bisa dijalarkan di sepanjang serabut syaraf menuju ke sistem syaraf pusat. Nah, bagaimana hubungan antara potensial reseptor dengan potensial aksi? Bila potensial reseptor itu meningkat sampai di atas nilai ambang untuk menimbulkan potensial aksi, maka akan semakin tinggi peningkatan jumlah frekuensi dari potensial aksi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa potensial aksi tidak bisa mengubah amplitudonya. Namun, jika mendapatkan stimulus yang melebihi ambang batasnya, maka yang meningkat adalah frekuensi dari potensial aksi. Hubungan antara kekuatan atau intensitas stimulus dengan potensial reseptor. Ketika terjadinya peningkatan stimulasi, maka akan meningkatkan amplitudo dari potensial reseptor. Peningkatan amplitudo dari potensial reseptor akan meningkatkan frekuensi potensial aksi yang ditransmisikan dari reseptor sensoris. Namun, itu terjadi hanya pada awal-awal stimulasi. Namun, jika terjadi stimulasi yang sangat intens pada reseptor, akan menyebabkan semakin berkurangnya peningkatan jumlah potensial aksi yang terbentuk. Hal ini memungkinkan reseptor menjadi sensitif terhadap pengalaman sensorik yang sangat lemah, dan karena peningkatannya itu akan melambat, reseptor tidak akan mencapai tingkat firing atau pelutupan maksimum sampai terjadinya pengalaman sensorik yang ekstrim. Sehingga reseptor memiliki berbagai respon mulai dari yang sangat lemah sampai sangat kuat. Adaptasi reseptor. Sifat lain dari reseptor sensorik adalah kemampuannya beradaptasi baik terhadap setiap rangsangan konstan. Jadi bila rangsangan sensorik diberikan terus-menerus,
Reseptor mula-mula akan berespon terhadap kecepatan impuls yang tinggi. Kemudian secara progresif akan berkurang sampai akhirnya kecepatan potensial aksi akan menurun menjadi sedikit atau bahkan bisa tidak ada sama sekali. Gambar ini menunjukkan adaptasi khusus dari beberapa jenis reseptor. Perhatikan bahwa corpusculum Pacini itu sangat cepat beradaptasi. Reseptor-reseptor rambut dapat beradaptasi dalam waktu 1 detik atau lebih. Sedangkan reseptor pada sendi, kemudian pada otot, ini adaptasinya lambat. Ada beberapa reseptor sensorik yang bisa beradaptasi lebih cepat daripada yang lain. Contohnya adaptasi dari corpusculum Pacini ini. Ini dapat terjadi dalam beberapa ratus detik. Dan reseptor yang terdapat pada pangkal rambut ini kan dapat beradaptasi dalam waktu 1 detik. Namun ada juga mekanoreseptor yang dapat beradaptasi itu butuh waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Contohnya, 2 hari waktu diperlukan adaptasi dari baroreseptor aorta dan karotis. Ada beberapa jenis reseptor seperti kemoreseptor dan reseptor nyeri, ini bahkan mungkin tidak pernah beradaptasi sama sekali. Mekanisme terjadinya adaptasi reseptor ada 2, yakni yang pertama adalah pengaturan kembali struktur reseptor, dan yang kedua adalah akomodasi listrik yang timbul di ujung fibril syaraf. Contoh dari mekanisme yang pertama yaitu pengaturan kembali struktur reseptor yang terjadi pada corpusculum Pacini. Seperti tadi sudah kita bahas, corpusculum Pacini adaptasinya dapat terjadi dalam sepersekian milidetik. Corpusculum Pacini ini kan elastik, sehingga bila pada salah satu sisinya akan diberikan kekuatan atau tenaga yang dapat mengubah bentuknya, maka kekuatan yang sudah diberikan tadi akan dijalarkan ke komponen viskus di badan corpusculumnya ini, sehingga akan menimbulkan potensial reseptor yang mengenai bagian pusat syaraf yang ada di tengahnya. Dalam waktu seberapa ratus detik, cairan yang ada di dalam corpusculum akan didistribusikan kembali, sehingga potensial reseptor tidak akan timbul. Jadi, potensial reseptor itu akan timbul dalam waktu permulaan diberikannya tekanan, namun akan hilang walaupun tekanan tadi tetap diberikan. Mekanisme adaptasi yang kedua, ini memang terjadi jauh lebih lambat, yaitu proses akomodasi. Bila bagian pusat inti terus-menerus berubah atau diganggu karena diberikan stimulus, bagian ujung serabut syaraf itu secara bertahap akan berakomodasi terhadap rangsangan. Hal ini terjadi karena adanya inaktivasi progresif pada kanal natrium pada membran serabut syaraf, sehingga nanti aliran natrium menuju ke dalam sel melewati kanal ini akan berkurang hingga akhirnya akan hilang sama sekali. Berdasarkan kemampuan beradaptasinya, maka reseptor dibagi menjadi reseptor yang beradaptasi dengan lambat dan reseptor yang dapat beradaptasi dengan cepat. Reseptor yang dapat beradaptasi secara lambat disebut reseptor tonik, sedangkan reseptor yang dapat beradaptasi secara cepat ini disebut reseptor fasik. Jadi reseptor yang beradaptasi secara lambat ini terus-menerus akan menjalarkan impuls ke otak selama berlangsungnya rangsangan, paling sedikit selama beberapa menit atau beberapa jam. Oleh karena itulah, karena dia secara konstan mengirimkan informasi mengenai keadaan tubuh dan bagaimana hubungannya dengan lingkungan luar, maka disebut dengan reseptor tonik. Contoh dari reseptor tonik ini adalah reseptor-reseptor pada aparatus vestibularis yang terkait keseimbangan, kemudian reseptor nyeri, baroreseptor pada arteri, dan kemoreseptor pada karotis dan aorta. Reseptor yang beradaptasi secara cepat atau reseptor fasik. Nah, ini tidak dipakai untuk menjalankan sinyal secara terus-menerus. Karena reseptor-reseptor ini hanya dapat dirangsang bila kekuatan rangsangan itu berubah. Jadi reseptor yang beradaptasi cepat ini akan sangat cepat bereaksi sewaktu terjadi perubahan stimulus.
Oleh karena itulah nama lain reseptor ini adalah reseptor cepat, reseptor gerakan, atau reseptor fasik. Jadi seperti halnya perangsangan pada korpuskulum Pacini tadi, tekanan yang diberikan secara mendadak pada jaringan akan merangsang reseptor-reseptor ini. Namun selanjutnya perangsangan akan berhenti walaupun tekanannya masih terus diberikan. Jadi ini contohnya, misalnya pada korpuskulum Pacini. Tekanan yang diberikan secara mendadak pada jaringan akan merangsang reseptor-reseptor ini selama beberapa milisecond. Selanjutnya, perangsangan itu akan berhenti walaupun tekanan atau stimulasi yang diberikan masih terus ada. Tetapi kemudian, reseptor ini akan menjalarkan sinyalnya sekali lagi bila tekanannya hilang. Dengan kata lain, badan atau korpuskulum Pacini ini sangat penting dalam proses pemberitahuan kepada sistem syaraf mengenai terjadinya perubahan jaringan, namun tidak berguna atau tidak bermanfaat untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan konstan pada tubuh. Nah, serabut syaraf. Beberapa sinyal itu perlu dijalarkan menuju sistem syaraf secara cepat. Jika tidak, maka informasinya menjadi useless, menjadi tidak berguna. Contohnya adalah sinyal sensorik yang memberitahukan pada otak mengenai posisi kaki dalam waktu sepersekian detik sewaktu berlari. Informasi ini perlu dijalankan oleh serabut syaraf dengan cepat sekali. Misalnya pada beberapa jenis informasi sensorik seperti nyeri, itu tidak perlu dijalankan secara cepat. Serabut syaraf itu diklasifikasikan secara umum maupun secara khusus, yakni klasifikasi syaraf sensorik. Pada klasifikasi umum, terlihat di sini bahwa serabut syaraf dibagi menjadi A dan C, yang mana A dibagi lagi menjadi serabut A, beta, gamma, dan delta. Serabut A merupakan serabut besar yang bermielin pada syaraf spinal. Sedangkan serabut C merupakan serabut syaraf kecil, tidak bermielin, dan meliputi lebih dari separuh serabut-serabut sensorik pada sebagian besar syaraf perifer. Besar dan kecepatan penjalaran serta fungsi dari bermacam-macam serabut ini sudah terlihat pada gambar yang tertera. Perhatikan bahwa serabut yang bermielin dan besar itu menjalarkan impuls bisa dengan kecepatan sampai 120 meter per detik. Jadi jaraknya dalam 1 detik itu lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Sebaliknya, serabut yang kecil itu akan menjalarkan impuls lambat 0,5 meter per detik. Sehingga untuk menjalarkan impuls dari ibu jari sampai ke medula spinalis butuh kira-kira 2 detik. Klasifikasi lain yang digunakan oleh para fisiologi sensori menggunakan klasifikasi syaraf sensorik. Dengan teknik perekaman tertentu dapat dibagi syaraf alfa menjadi 2 grup. Namun, teknik perekaman ini sukar untuk membedakan antara A beta dan A gamma. Oleh karena itu, klasifikasi yang sering dipakai oleh ahli fisiologi sensori itu adalah ini, yaitu 1 dibagi menjadi subgrup 1A dan 1B. Kemudian ada grup 2, ini adalah serabut A jenis beta dan gamma. Sedangkan yang serabut yang ketiga, ini adalah A delta. Untuk yang grup 4, ini adalah serabut tak bermielin yang pada klasifikasi umum adalah jenis serabut C.